mushaf, kemudian bisa kita pegang ya seperti begini mungkin sambil kita bersedekap bisa, dan ketika kita ingin butuhkan untuk membuka kita tinggal buka mushaf. Tidak perlu megang mushaf. Kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dengan apa yang mudah dari Al-Qur'an. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TSTV 414 yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya. Juga tak lupa kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada para pemirsa, saudara-saudara yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Bagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi saat kami mengupload video terbaru, dan jangan lupa tekan tanda jempolnya dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kembali kita di channel YouTube TSTV 414. Di kesempatan kali ini kita akan membongkar bid'ah Wahabi. Jadi kalau kita yang melakukan ya mulai tahlilan, sholawatan, mi'rotan, yasinan, itu dibilang bid'ah mungkaroh. Bahkan doa amaliyah yang sudah ada nasnya dari Rasulullah, ada nasnya dalam hadis, itu masih dikatakan bid'ah oleh orang-orang Wahabi karena tidak sesuai dengan ajaran mereka. Bukan karena tidak sesuai dengan syariat Nabi, tidak, tapi karena tidak sesuai dengan ajaran mereka, sehingga oleh mereka dikatakan bid'ah. Nah, sementara di sini ya yang akan saya tampilkan di video ini adalah Firanda Andirja yang melakukan bid'ah. Apa bid'ahnya? Mari kita simak videonya. Cara kedua, caranya kita dengan memegang mushaf, kemudian bisa kita pegang ya seperti begini mungkin sambil kita bersedekap bisa, dan ketika kita ingin butuhkan untuk membuka kita tinggal buka mushaf tersebut, tidak jadi masalah. Ini gerakan yang ditoleransi dalam ibadah sholat. Adapun cara ketiga yang mungkin mudah juga adalah dengan menggunakan HP ya. Dengan menggunakan HP ya kita memegang sholat sambil kita memegang mushaf ya, bisa kita begini oke saja, atau kita begini insyaallah nggak ada masalah, kita sambil begini kita memegang mushaf. Ketika kita ingin ruku maka tinggal kita masukkan di kantong, baru kemudian kita ruku dan sholat seperti biasa. Nanti kalau kita ingin lanjutkan tinggal kita pegang kembali, kemudian kita baca mushaf, terserah mau setengah juz, 1 juz, sepuas kita. Dan ini gerakan yang ringan juga dengan memegang mushaf. Di video pertama tadi dia mengajarkan sholat sambil pegang mushaf, pegang HP. Sekarang di video kedua dia melarang sholat sambil pegang mushaf. Orang sholat tidak perlu pegang mushaf. Kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dengan apa yang mudah dari Al-Qur'an. Malang Arsenal. Allah Rabbi. Jadi kalau orang lain melakukan itu bid'ah, masuk neraka ya. Kalau Wahabi yang melakukan tidak aman, karena sudah ya, yang mempunyai surga itu sendiri, yang mengkapling surga itu. Ini ya, saya mau tanya kepada orang-orang Salafi Wahabi ya, tolong jawab dengan jujur dan jangan mengalihkan pembicaraan ataupun keluar dari tema ya. Adakah
Ya, adakah hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi itu sholat sambil pegang Quran, sambil baca Al-Quran, pegang mushaf? Ya. Yang kedua, adakah hadis Nabi yang mengatakan atau yang menjelaskan Nabi itu sholat pegang HP? Ya sudah itu, biar tidak banyak cong ya. Kemudian kan yang mengatakan kalau apa-apa yang tidak diajarkan Nabi itu bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu masuk neraka. Berarti Firanda yang mengajarkan demikian berarti ahli neraka dong. Ahli neraka berarti dia ya, karena mengajarkan bid'ah, mengajarkan kesesatan. Nabi tidak pernah baca Quran sholat sambil pegang Quran, itu tidak pernah ya, tidak mengajarkan, tidak melakukan ya. Nabi sholat sambil pegang HP, baca Quran di HP, tidak dia, Nabi tidak mengajarkan itu, berarti itu bid'ah. Kemudian setelah itu ya mas, ini Firanda ya, Orang sholat tidak perlu pegang mushaf. Kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dengan apa yang mudah dari Al-Qur'an. Kok pintermu keblinger toh? jadi kata apa ya, pendapatnya sendiri dibantah sendiri. Allah Rabbi, ya gini kalau hukum diakal-akali seperti ini, tidak mau kepada madhab, maunya bikin hukum sendiri ya, seperti itu. Di satu sisi, di lain suatu waktu dia mengatakan caranya memegang mushaf di saat sholat, caranya baca Quran di HP saat sholat. Di satu kesempatan yang lain dia marah melarang membaca Al-Quran, memegang mushaf. Ini yang benar yang mana? Yuk saudara Salafi Wahabi, yang benar yang mana ini? Video yang pertama tadi mengatakan, yang menjelaskan tentang tata cara memegang Al-Quran di saat sholat karena tidak hafal. Kemudian cara membaca Al-Quran di HP saat sholat. Berarti boleh ya, menurut video yang pertama itu boleh membaca Al-Quran, memegang Al-Quran dan membacanya di saat sholat. Kalau membaca Al-Quran jelas ya, hafal Al-Quran, surat Al-Ikhlas, An-Nas, itu memang sunnahnya. Tapi megang Al-Quran di saat sholat ya, ataupun pegang HP di saat sholat itu, kan kata ini kan berarti dibolehkan oleh Firanda, bukan oleh Nabi ya, karena Nabi tidak pernah mengajarkan sholat pakai pegang mushaf. Nabi tidak mengajarkan sholat pegang baca Quran di HP saat sholat. Nah, di video kedua ya ulang lagi ini. Orang sholat pegang mushaf. Kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dengan apa yang mudah dari Al-Qur'an. Orang sholat tidak perlu pegang mushaf. Kata Allah. Nah, itu di video yang ini marah Firanda Adreja melarang sholat sambil pegang Al-Quran. Ini yang benar yang mana? Yang mana? Ayo ya, kalau kalian punya akal sehat, punya akal waras, tunjukkan yang benar yang mana ini. Yang sholat pegang Quran ataupun pegang HP, atau yang tidak pegang Quran. Nah, ini tulisannya labil ya. Ayo tunjukkan, jawab yang mana yang benar. Yang mau diikuti yang mana? Pendapat yang pertama kah atau yang kedua kah ya, yang benar? Jadi plan ini, jemaahnya dibingung ya. Jemaahnya semuanya apa? Ini ustadz sama jemaahnya sama-sama sedeng ini. Pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu konten kami pada kesempatan kali ini. Kami hanya butuh jawaban dari saudara kita Salafi Wahabi tentang pertanyaan saya tadi. Jadi saya ulangi dulu ya pertanyaannya. Itu, pernahkah Nabi memerintahkan atau mengerjakan sholat sambil pegang mushaf? 2. Pernahkah Nabi
memerintahkan atau mengerjakan sendiri sholat sambil baca Quran di HP. 2. Kemudian ketiga, pendapat yang mana yang benar dari Firanda Andirja ini? Apakah video yang pertama yang mengajarkan sholat pakai sambil baca pegang mushaf, atau sholat pegang sambil baca Quran di HP? Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua melarang membaca sholat sambil baca mushaf. Mana yang benar nih? Ini yang mana yang benar? Itu 3 pertanyaannya. Mohon dijawab kepada saudara Salafi Wahabi siapapun ya, Jelani ke, Ikhlas ke, Sukondo ke, Tekek ke, silakan dijawab. Mungkin hanya ini konten kali ini saya hanya butuh jawaban. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.